Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu dosen, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Izinkan kami membawakan presentasi mengenai studi filogenetika dan analisis transmisi penyebaran dari COVID-19. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Agung, saya Nandrea, Fatimah, Yusi, dan Jonathan. Pada kesempatan ini, outline presentasi yang akan kami bawakan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Tentang COVID, 2. Persebaran geografis, 3. Genome structure dan mutation, 4. Pohon filogenetik. Saat ini kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu tentang coronavirus. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang baru ditemukan yang dikenal sebagai SARS-CoV-2 atau coronavirus. Sebelum terjadinya outbreak di Wuhan, pada 2019, tidak terdapat begitu banyak informasi mengenai virus ini. COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, China pada tanggal 30 Desember 2019. Sejak kematian pertamanya, virus ini telah menyebar hingga ke seluruh benua kecuali benua Antartika. Pada tanggal 3 Maret, oleh WHO, COVID-19 ini ditetapkan sebagai krisis kesehatan dunia dan tantangan besar setelah Perang Dunia Kedua. Berdasarkan data terakhir yang saya dapatkan, dilaporkan terdapat 2.972.315 total kasus, dengan total yang sembuh adalah 868.522. Sedangkan korban yang meninggal dunia sejumlah 206.565 dan global fatality rate sebesar 6,95%. Sekarang kita akan masuk pada penjelasan mengenai SARS-CoV-2. Berdasarkan klasifikasinya, coronavirus berasal dari famili Coronaviridae pada ordo Nidovirales. Secara umum terdapat subgrup berupa alpha, beta, gamma, dan delta coronavirus. Kemudian karakteristik singkatnya yaitu berbentuk sferikal, berukuran 65-125 nanometer dengan RNA rantai tunggal. Corona mengacu pada spike berbentuk crown pada permukaan virus. Lalu transmisinya dilakukan oleh kelelawar sebagai reservoir primer. Lalu ditemukan pula adanya transmisi human to human. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme infeksi. Pertama-tama, protein S akan menempel pada reseptor seluler ACE2. Lalu, perubahan konformasi memfasilitasi fusi envelope dengan membran sel. Selanjutnya, yaitu pelepasan RNA ke sel inang. Yang keempat adalah genom RNA ditranslasikan menjadi poliprotein replika virus, yaitu PP1A dan 1AB. Kemudian, pemotongan poliprotein dilakukan oleh proteinase virus. Kemudian, polimerase akan menghasilkan beberapa subgenomik mRNA melalui transkripsi diskontinu dan ditranslasikan menjadi protein virus yang relevan. Selanjutnya, protein virus dan RNA genomik diassemble menjadi virion pada retikulum endoplasma atau badan Golgi. Lalu, virion ditransportasi dengan vesikel dan dikeluarkan dari sel. Persebaran COVID-19 secara geografis perlu diketahui untuk memahami skala dari wabah ini dan juga untuk memahami penanganan yang tepat. Berikut ini merupakan peta persebaran COVID-19 di dunia. Negara yang ditandai dengan berwarna merah merupakan negara-negara yang telah memiliki kasus terkonfirmasi COVID-19, di mana secara keseluruhan jumlah orang yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 2.970.705 orang, dengan angka kematian sebanyak 206.496 orang, dan juga orang yang telah mengalami COVID-19 namun juga berhasil sembuh sebanyak 865.594 orang. Angka-angka tersebut berasal dari lembaga data internasional seperti WHO dan juga CDC, di mana lembaga data internasional tersebut melaporkan data sebagaimana yang dilaporkan oleh pemerintah nasional setiap negara tersebut. Namun sebenarnya jumlah kasus konfirmasi COVID-19 ini lebih sedikit dari total COVID-19 yang terkonfirmasi sebenarnya. Hal ini dikarenakan karena tidak semua orang dilakukan pengujian secara laboratorium, di mana setiap orang yang terkonfirmasi COVID-19 harus disertai dengan konfirmasi dari laboratorium.
Ini merupakan peta persebaran COVID-19 di Asia, di mana beberapa negara di Asia telah memiliki kasus COVID-19 seperti China, Vietnam, Hong Kong, Korea Selatan, dan Tokyo. Kasus pertama ditemukan yaitu di China. China ini sendiri memiliki total terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 83.909 orang dengan angka kematian 4.636 orang dan juga total yang orang yang sembuh sebanyak 78.188 orang. Kemudian ada Vietnam yang memiliki angka kematian hanya 0 dan juga kasus terkonfirmasi sebanyak 270 orang saja. Kemudian ada Tokyo Jepang yang memiliki total konfirmasi 13.231 orang. Kemudian ini peta persebaran COVID-19 di Eropa, di mana contohnya ada di negara Spanyol, Prancis, Swedia, dan juga Italia. Spanyol ini sendiri merupakan negara kedua terbesar yang memiliki kasus terkonfirmasi COVID-19, di mana dengan total konfirmasi sebanyak 226.629 orang, dengan angka kematian sebanyak 23.190 orang. Kemudian ada Italia. Italia merupakan negara ketiga setelah Spanyol yang memiliki kasus terbesar COVID-19, di mana memiliki total kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 197.675 orang dengan angka kematian sebanyak 26.644 orang. Kemudian, ini merupakan peta persebaran COVID-19 di Amerika. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki kasus COVID-19 terbesar di dunia, di mana sebanyak 963.168 orang terkonfirmasi COVID-19 dan juga jumlah kematian sebanyak 54.614 orang dengan total orang yang sembuh sebanyak 106.518 orang. Kemudian ini merupakan peta persebaran COVID-19 di Australia. Australia sendiri memiliki angka kematian sedikit, yaitu sebanyak 80 orang dengan total konfirmasi COVID-19 sebanyak 6.694 orang. Kemudian, berikut ini laju kematian terkonfirmasi COVID-19 dari setiap benua, di mana benua Australia memiliki laju kematian yang terkonfirmasi COVID-19 paling sedikit, dan juga ada Eropa yang memiliki kasus kematian yang paling banyak dari setiap benua. Meskipun demikian, data dari sini tidak pasti akurat karena sebagian orang mungkin tidak terlaporkan. Pada bagian ketiga akan dibahas mengenai genome structure dan mutation dari COVID-19 yang kami selidiki pada penelitian kali ini. Nah, berikut disajikan struktur genom menyeluruh dari COVID-19 yang telah kami peroleh. Terdapat dua hal menarik di sini, yaitu adalah adanya batang berwarna abu-abu seperti yang ditandai pada layar. Itu menandakan tingkat terjadinya mutasi pada suatu bagian atau region dari struktur genom COVID-19 itu sendiri. Kemudian juga terdapat daerah berwarna hijau di sini yang menandakan region-region tertentu yang mengkodekan suatu gen maupun protein atau senyawa-senyawa lainnya yang diperlukan oleh COVID-19 ini sendiri. Nah, dapat kita lihat pula di gambar sini terjadi beberapa mutasi pada lokasi yang berbeda namun masih berada di dalam satu coding sequence yang sama yang mengkodekan dalam kasus ini adalah WRS1AB. Nah,
Hal ini tuh dapat berdampak pada diekspresikannya suatu senyawa ataupun dihasilkan protein yang akan berbeda satu dengan yang lainnya, menyesuaikan dengan letak terjadinya mutasi pada genom tersebut. Nah, secara umum, genome structure dari COVID-19 itu terdiri dari 5 aksen replikase ORF atau open reading frame, kemudian ada spike, envelope, dan membrane, dan beberapa tambahan kompleks ORF pada subgrup coronavirus tertentu. Nah, pada genom coronavirus kali ini, terdapat beberapa kompleks ORF yang secara umum merupakan suatu sequence yang mengkodekan fungsi tertentu yang dapat ditranslasikan sesuai dengan namanya, yaitu open reading frame, yang mana merupakan suatu daerah yang dapat dibaca dan akan menghasilkan suatu senyawa maupun protein yang sesuai dengan fungsinya. Kemudian untuk spike sendiri merupakan sequence yang bertanggung jawab dalam pembentukan struktur yang menyerupai paku atau duri pada permukaan dari virus. Kemudian untuk envelope dan membrane sendiri bertanggung jawab dalam pembentukan struktur amplop maupun pembungkus dari membran COVID-19 ini. Kemudian untuk nukleokapsid kurang lebih menjalankan fungsi yang sama dengan envelope dan membrane pada genome structure dari COVID-19 ini. Nah, pada slide ini telah disajikan gambar yang menandakan dinamika variasi yang terjadi pada genom dari COVID-19. Dapat kita amati ada region-region sendiri dari 5 aksen sampai 3 aksen, ada ORF10, ada nukleotida, kompleks ORF lainnya, membrane, envelope, dan spike. Nah, fluktuasi yang terdapat di sini itu menandakan bahwa terdapat perbedaan tingkat mutasi pada setiap coding sequence tertentu. Ini dapat menjadikan suatu data yang dapat kita terjemahkan untuk menentukan daerah mana yang akan sangat berperan dalam kesintasan dari virus COVID-19 ini sendiri. Kemudian, di slide ini pula disajikan data yang menyatakan bahwa mutation type yang terjadi sebagian besar merupakan SNP atau SNP. SNP ini merupakan singkatan dari single nucleotide polymorphism, di mana mutasi yang terjadi adalah adanya substitusi atau pergantian nukleotida pada posisi yang spesifik dalam sequence genom yang akan berakibat pada dihasilkannya senyawa maupun protein. Dia dihasilkan senyawa-senyawa yang berbeda sesuai dengan substitusi atau pergantian nukleotida yang terjadi pada bagian tersebut. SNP ini akan dapat menghasilkan banyak sekali mutasi yang terjadi, dan sebagaimana yang kita ketahui, penyebaran yang telah dibahas pada poin sebelumnya telah dapat dibilang sudah mencakup seluruh dunia, dan dampaknya masih dapat berperan besar bagi dunia secara keseluruhan. Mutasi yang sangat beragam dan besar ini memampukan COVID-19 ini untuk terus dapat terus beradaptasi, bukan beradaptasi, mungkin dia terus bermutasi sehingga dia selalu lebih unggul daripada sistem kekebalan yang ada pada tubuh manusia, dan ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi kita selaku ilmuwan maupun manusia secara umumnya untuk dapat segera mengatasi pandemi ini. Baiklah, selanjutnya akan dibahas mengenai pohon filogenetik dari coronavirus. Yang pertama adalah hubungan evolusioner dari virus ini. COVID-19 merupakan virus RNA dengan panjang 26.000 sampai 32.000 base pair. Nah, dia ini memiliki 2 jenis garis keturunan atau lineage. Nah, yang pertama adalah jenis keturunan strain S dan yang kedua adalah strain L. Pada awal mulanya hanya terdapat strain S saja. Kemudian pada satu titik terjadilah mutasi hingga terbentuk 2 jenis keturunan. Yang pertama adalah yang strain S tadi dan yang kedua adalah strain L. Lantas, apa perbedaan antara strain S dan strain L tersebut? Jadi, perbedaannya adalah yang strain L ini merupakan jenis virus dengan pasien sebanyak 70%.
Kemudian dia ini merupakan hasil mutasi dari strain S sehingga memiliki agresivitas dan kemampuan transmisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan strain S. Nah, strain L ini dia memiliki spike yang memiliki kecocokan lebih tinggi dengan reseptor ACE2 yang terdapat pada sel epitelial manusia, sehingga dia memiliki kemampuan absorpsi yang lebih tinggi dan menyebabkan virulensi yang lebih tinggi pula. Sementara yang strain S dia ini hanya 30% pasien saja dan dia memiliki sifat yang kurang agresif dengan kemampuan transmisi yang lebih rendah. Kemudian gejala penyakit yang ditunjukkan oleh strain S ini juga tidak separah yang ditunjukkan oleh strain L. Ketika pertama kali ditemukan coronavirus di Wuhan, ini lebih banyak pasien yang terjangkit oleh strain L dibandingkan pasien yang terjangkit oleh strain S. Hal serupa juga terjadi pada beberapa negara yang lain dengan penderita coronavirus dengan strain L yang lebih tinggi dibandingkan penderita dengan strain S. Hal ini dikarenakan strain L tadi memiliki tingkat transmisi yang lebih besar dibandingkan yang strain S. Nah, ketika Wuhan ini memberlakukan lockdown, kemudian transmisi dari strain L tersebut mengalami penurunan. Nah, jadi gambar di atas merupakan pohon filogenetik coronavirus yang kami rekonstruksi menggunakan karakter base. Jadi, metode karakter base ini menggunakan karakter pada multiple sequence alignment yang berada dalam posisi sesuai merupakan homolog. Nah, berdasarkan gambar ini, kami menggunakan maksimum likelihood, jadi dia ini merupakan model yang menggunakan model evolusi. Nah, pada gambar terlihat bahwa genetic distance-nya ini sebesar 0,02. Di sini kami menggunakan 15 jenis sequence yang berbeda. 14 jenis sequence ini merupakan coronavirus yang didapat dari beberapa negara seperti Italia, Korea, Hong Kong, kemudian ada Israel, ada Australia, Swedia, Prancis, Tokyo, dan Kanagawa, Jepang. Kemudian ada dari Wuhan, ada dari Vietnam, dari Amerika, dan dari Spanyol. Kemudian kami menggunakan satu sequence pembanding berupa SARS gene yang pada gambar terlihat sebagai outgroup-nya. Pada gambar ini pula terlihat angka 71 yang menandakan pada iterasi ke-71 lah terbentuk pohon yang paling ideal. Jadi pada rekonstruksi pohon filogenetik ini kami melakukan bootstrapping sebanyak 500 kali. Nah, selanjutnya gambar ini merupakan gambar topologi maksimum likelihood phylogenetic tree. Jadi gambar ini merupakan gambar yang menunjukkan topologi dengan hasil bootstrap sebanyak 500 kali. Nah, pada gambar terlihat pula bahwa SARS gene ini merupakan outgroup, sementara virus corona dari berbagai negara berada dalam satu clade yang sama. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa virus corona yang berasal dari Australia ini dia memiliki kekerabatan dengan virus corona yang berada di Swedia. Kemudian yang Italia ini memiliki kekerabatan yang dekat pula dengan yang Korea. Kemudian setelah itu yang Amerika memiliki tingkat kekerabatan yang lebih dekat dengan coronavirus yang ada dari Vietnam. Nah, jadi dari pohon ini dia akan terlihat bahwa semakin dekat jarak antara satu sequence dengan sequence lain, ini menunjukkan tingkat kekerabatan atau kemiripan secara topologi yang semakin tinggi.